Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di pagi Jumat penuh berkat, banyakkan selawat Nabi, banyakkan zikir. Ingatlah setiap hembusan napas kita itu adalah nikmat yang besar. Coba bayangkan kalau napas berhenti. Nak tahu nilai nafas itu, kita menarik, kita menghembus, kita menarik, kita menghembus. Itu nikmat. Kalau berhenti macam mana? Bayangkan ya. Jadi kita perlu mengisi masa kita dengan benda-benda yang baik. Baik, hari ini kita masih bersama kisah Salihin Fudail bin Iyad, serial yang ke-15. Apa pangkal ceritanya? Pangkal ceritanya, Fudail bin Iyad berjumpa dengan seorang jemaah lalu bertanya, Tuan sudah berapa umur? Katanya umur saya sudah 60 tahun. Berarti kalau sudah 60 tahun, jangan lupa Tuan. Mungkin tidak lama lagi itu yang tinggal itu tidak lama lagi. Mungkin 2-3 tahun lagi. Ingat-ingatlah. Orang tadi lupa. Inilah. Ini gunanya konsultasi dengan orang alim. Orang alim suka mengingatkan. Orang alim suka mengingatkan. Ini tugas orang alim. Orang itu kalau dekat dengan orang alim, insya Allah selamat hidupnya. Kalau jauh dari orang alim, orang itu dekat dengan musuh Allah, syaitan al-la'in, syaitan yang terkutuk. Orang yang dekat dengan orang alim, Allah itu akan jaga, Allah akan didekatkannya dengan malaikat yang membimbingnya untuk menuju jalan yang baik. Jadi pikir-pikirlah di hati kita ini, orang alim yang saya dekati siapa? Itu maka perlu mentor, perlu pembimbing rohani dalam kehidupan ini, kata ulama, perlu mursyid. Baik. Sekarang kisah Fudail bin Iyad berkenaan dengan pembagian manusia kepada dua kategori. Dalam kisah ini dikatakan ada orang yang lupa, ada orang yang lalai. Orang yang lupa itu dikatakan si musik, si jahat. Orang yang ingat itu si muhsin, orang yang bisa, orang yang baik. Dalam Quran banyak disebut ayat-ayat tentang orang yang muhsin. Itu maka kita rujuk sebentar, tengok surah Az-Zariyat tentang muhsin saja, sifat-sifat muhsin. Orang yang ingat kepada Allah, orangnya muhsin ataupun saleh. Orang yang tak ingat, orangnya musik ataupun taleh. Musik itu jahat, taleh itu jahat juga. Muhsin baik, saleh baik. Insan yang baik, insan yang saleh, insan yang muhsin selalu ingat kepada Allah. Tengok sifat-sifat yang ingat kepada Allah dalam surah Az-Zariyat halaman 521. Ayat berapa? Subhanallah. Ayat start dari ayat 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Boleh dibaca ya. Start dari ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Boleh sampai ayat 22 dari ayat 15. Macam mana kita ringkasnya? Orang muhsin itu katanya orang muttaqin. Orang yang ahli takwa itu dikatakan muhsinin. Kata orang Melayu kan kadang orang yang bertakwa katanya. Tapi saya lebih suka mengatakan ahlut takwa. Ahlut takwa itulah yang dikatakan muhsinin. Apa sifat-sifatnya? Mereka akan tersedia untuknya jannatin wa uyun, surga dan aneka minuman dalam surga itu. Kemudian akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menerima nikmat, berbagai nikmat dalam surga itu nanti. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Orang ini memang muhsin dia. Ini kita karena tahu istilah ya. Selalu dicakap kita karena belajar. Kita karena belajar. Kalau tidak tahu belajar, kalau tidak tahu, tak tahu istilah, macam mana nanti nak bicara tentang tidak tahu muhsinin itu apa. Inilah dia. Muhsinin, orang yang baik, orang yang selalu ingat akan mati. Apa tandanya lagi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari ada agenda tahajud.
Ada agenda tahajud. Mungkin sejam sebelum subuh dia sudah bangun. Setengah jam sebelum subuh dia sudah bangun. Sebelum tidur dia sudah plan untuk bangun awal. Tidak tidur sampai pagi. Itu sifat pertamanya ya. Nomor ayat 17 tuh. Lihatlah nanti Quran halaman 592. Orangnya bertahajud di malam hari. Bukan tidur saja. Ayat 17. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum terbit fajar. Sebelum azan subuh berkumandang, memecah kesepian suasana di pagi hari, ada agenda beristighfar. Ada istighfar sahur namanya dalam agendanya, agenda harian. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ayat 19, orangnya ada peruntukan untuk membantu orang yang peminta, pengemis, dan orang yang kurang bernasib baik. Itu juga yang terdapat dalam surah Ad-Duha tadi. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yatim itu karena anak yatim karena dilayan, orang yang pengemis itu karena diberi kalau mampu. Jadi ayat 19 artinya apa? Orang yang muhsinin itu pemurah orangnya, bukan kedekut, bukan bakhil. Kalau cerita bakhil ayat lain tuh ya. Kemudian wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini dia selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di pagi hari matahari terbit, dia lihat Allahu Akbar, Ya Rabbi, Subhanallah. Di petang hari dia lihat matahari terbenam, Ya Rabbi, Subhanallah, Ya Hayyu Qayyum. Dia selalu melihat fenomena alam untuk mengaitkannya dengan pencipta. Nampak fenomena alam, teringat Al-Khaliq yang mengaturkan alam ini. Itu maka diadakan dalam Islam zikir pagi, zikir petang ya. Baik. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ini selalu melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang muqinin, yang yakin. Wa fi anfusikum, pada diri kamu sendiri kamu kan berfikir. Kita fikirkan kejadian diri kita. Seperti yang dikatakan dalam surah Sejadah, surah Al-Insan, manusia dibuat dari air. Manusia pertama Nabi Adam dibuat dari tanah. Banyak disebut dalam Quran. Ini kita karena fikirkan. Saya anak cucu Adam dibuat dari air, sperma. Nanti bila sudah besar lagi, sampai ke penghujung usia, tiba masanya dia akan meninggal seperti dalam cerita Fudail bin Iyad. Jangan jadi orang yang lupa akan asal kejadiannya. Seperti yang diperingatkan dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin diperingatkan orang itu lupa asal kejadiannya. Jangan tergolong seperti itu ya. Apa katanya di sana? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah engkau perhatikan kerenah manusia itu, sifat manusia itu, ayat 77 ya, 77, halaman 445 surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah Anda perhatikan manusia itu, jahatnya manusia itu, kami jadikan dia daripada sperma, air, fa idza huwa khasimun mubin. Dah besar, dah kuat ototnya, dah gede, dah besar, melawan. Jangan seperti itu. Maka kita diperingatkan dalam surah Az-Zariyat ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu pikir-pikirlah, kamu nih dulu tak ada. Kemudian kamu lahir. Kamu lahir dari mana kamu keluar? Dari perut ibu. Dari perut ibu berapa lama dalam perut ibu tuh? Macam mana prosesnya? Siapa yang mengaturkan proses itu? Lepas itu kamu lahir. Kamu tidak tahu buat apa-apa. Jangankan berjalan lagi, berdiri tak boleh. Jangankan berdiri, merangkak pun tak boleh. Apapun tak boleh. Itu sebut dalam surah An-Nahl. Sebut dalam surah An-Nahl, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, katanya kamu tidak tahu apa-apa. Apapun tidak tahu. Bagus lagi anak ayamnya. Anak ayam kalau dia sudah menetas, dia boleh jalan. Kalau manusia, berapa lama baru berjalan? Kadang setahun pun tak boleh jalan lagi. Tengok ayat dalam surah An-Nahl ayat 78 halaman 275. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah juga yang mengaturkan kamu untuk keluar daripada rahim ibumu, perut ibumu, tidak tahu apapun. La ta'lamuna syai'a. Apapun tak tahu. Jangan cakap lagi ya. Jangan cakap lagi. Wa ja'ala lakumus sama'. Dijadikannya dalam rahim ibu sebelum kamu lahir pendengaran.
wal absar penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun. Jadi ingat-ingatlah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Orang tuh suka mikirkan asal kejadiannya. Saya ini dijadikan dari apa, dari mana, kemudian saya sekarang di mana, dan saya sekarang nak kemana ini, lepas ini mau kemana. Itulah yang diingatkan oleh Fudail bin Iyad bahwa selama sepanjang-panjang usia orang tu akan mati. Kata Murrah bin Nablusi, katanya, ingatlah kalau Anda berada di tengah hari ataupun di petang hari, nanti matahari akan terbenam. Senja akan menjelang, nanti matahari akan terbenam. Anda sekarang masih hidup dengan selesai di permukaan bumi, tapi besok lusa Anda akan berada dalam perut bumi. Perhatikanlah baik-baik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada kejadian diri kamu, pikirkanlah baik-baik bahwa kita ini hidup sementara, hidup ini pinjaman, hidup ini amanah, hidup ini juga nikmat, hidup ini juga tanggung jawab. Kita karena bertanggung jawab ya, mengisi tanggung jawab kita dalam hidup ini, dan karena mensyukuri nikmat ini juga, karena nikmat ini akan ditanya nanti seperti yang dikatakan dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu agar kita tidak lupa, agar kita mensyukurnya. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi ya bersama siri seterusnya, bersama kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Mudah-mudahan kita dicantumkan bersama beliau nanti, karena kita selalu membicarakan kisah Fudail bin Iyad, kisah orang saleh. Kenapa ada orang saleh? Orang saleh itu Allah yang mengatur kehidupannya, dijaga Allah dia. Kalau kita macam mana nak dijaga Allah? Kita kena baca kisah orang yang saleh. Kita kena menelusuri, menjajaki cerita-cerita orang saleh supaya kita dapat mengambil pedoman, mengambil i'tibar dari yang baik-baik ya, mengambil i'tibar, ibrah, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang baik. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan kisah orang yang saleh. Orang yang baik, orang yang banyak membaca kisah orang yang saleh. Orang yang baik, orang yang selalu belajar dari kisah orang yang saleh. Itu yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul, yaitu jalan orang yang telah confirm mendapat nikmat-Mu. Siapa mereka? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi apa maksudnya? Orang yang baca Fatihah itu orang itu mau belajar dia. Kalau dia tidak belajar, dia baca Fatihah, berarti tidak faham dia Fatihah yang dibacanya. Kalau tidak faham, apalah nilai bacaan yang tidak difahami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan ulama, dengan salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink. La nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli makruh. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafaz bima hafizta bi ibadaka salihin. Allahumma hafaz bima hafizta bi awliyaka al-muttaqin. Fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Wa hafaz jami'al muslimin muslimat wan nasi ajma'in. Allahumma hafaz jami'al muslimin muslimat wan nasi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.